Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Soleha, NIM 2204011058 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Adanya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Filsafat Umum dengan Ibu Anita. Nah, tugasnya itu merangkum sebuah video yang di dalam akan menjelaskan tentang filsuf Yunani pra-Sokrates. Yang kedua adalah puncak filsafat Yunani kuno. Nah, ya di sini filsafat ini sebagai disiplin intelektual memiliki akar yang sangat jauh dalam sejarah pemikiran manusia, meskipun sulit untuk menentukan titik awal yang pasti. Beberapa tempat dianggap sebagai tempat kelahiran filsafat. Kebanyakan sejarawan filsafat menganggap Yunani kuno itu sebagai tempat kelahiran filsafat pada abad keempat, keenam hingga keempat sebelum Masehi. Nah, kemudian awal mula lahirnya filsafat tidak bisa diidentifikasi dalam satu peristiwa tunggal atau titik waktu tertentu. Nah, karena merupakan hasil dari perkembangan berbagai pemikiran, refleksi, dan diskusi manusia sepanjang sejarah. Nah, namun demikian, beberapa titik penting dalam sejarah manusia telah memainkan peran dalam perkembangan filsafat. Nah, yang pertama munculnya pertanyaan fundamental. Nah, sejak zaman kuno, manusia telah mulai bertanya tentang makna eksistensi, sifat alam semesta, kebenaran, moralitas, dan banyak lagi. Nah, pertanyaan inilah yang menjadi dasar filsafat. Nah, yang kedua, peradaban kuno. Nah, bangsa-bangsa kuno seperti Mesir, Yunani, India, dan Tiongkok memiliki tradisi pemikiran filosofi yang berkembang seiring waktu. Nah, misalnya di Yunani kuno, filsafat berkembang melalui pemikiran para filsuf seperti Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang ketiga, transmisi budaya. Melalui proses transmisi budaya, pemikiran filosofis terbesar ke berbagai wilayah dan peradaban, seperti melalui perdagangan, penjelajahan, dan penaklukan. Ini memungkinkan pertukaran ide-ide filosofis antara berbagai budaya. Yang keempat,
penemuan tulisan, pengembangan sistem penulisan memungkinkan pemikiran filosofis untuk direkam dan disebarkan dengan lebih efektif. Nah, karya-karya tulis dari para filsuf kuno seperti dialog Plato dan karya-karya Aristoteles menjadi penting dalam mempertahankan dan menyebarkan pemikiran filosofis. Nah, dengan demikian, lahirnya filsafat merupakan hasil dari interaksi kompleks antara pertanyaan-pertanyaan manusia, perkembangan budaya, dan perkembangan intelektual sepanjang sejarah manusia. Nah, kemudian ada Empedokles sekitar 490 sampai 430 SM adalah seorang filsuf Yunani Prasokrates yang memainkan peran penting dalam perkembangan pemikiran filosofis. Nah, beberapa kontribusi pentingnya meliputi yang pertama Empedokles dan Empedokleanism. Empedokles ini dikenal karena ajarannya yang dikenal sebagai Empedokleanisme. Dia mengajarkan bahwa alam semesta terdiri dari 4 unsur dasar: tanah, air, udara, dan api. Menurutnya, perubahan dalam alam semesta terjadi melalui kombinasi dan pemisahan dari unsur-unsur ini. Yang kedua ada teori cinta dan pertentangan. Nah, Empedokles juga terkenal karena teorinya tentang cinta, yaitu Philotes, dan pertentangan, yaitu Neikos, sebagai prinsip dasar dalam alam semesta. Nah, dia percaya bahwa cinta menyatukan unsur-unsur, sementara pertentangan memisahkan mereka. Konsep ini memainkan peran penting dalam pemikiran tentang perubahan dan harmoni alam semesta. Yang ketiga, konsep reinkarnasi. Empedokles juga diyakini memiliki pandangan tentang reinkarnasi atau metempsychosis, di mana jiwa mengalami serangkaian kehidupan yang berbeda sebagai bagian dari siklus kehidupan yang tak berujung. Yang keempat, karya tulis. Salah satu karya tulis terkenal Empedokles adalah On Nature, yang sayangnya hanya sebagian kecil yang bertahan, namun karya yang memberikan wawasan tentang pemikiran filosofisnya. Namun
Karya ini memberikan wawasan tentang pemikiran filosofinya. Nah, Empedokles merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah filsafat Yunani pra-Sokrates dan memberikan kontribusi penting terhadap pemikiran filosofis tentang alam semesta dan keberadaan manusia. Nah, sebelum periode Sokrates dan beberapa filsuf Yunani yang terkenal dengan pemikiran mereka yang memengaruhi perkembangan filsafat. Beberapa di antaranya adalah yang pertama Thales dari Miletus, dikatakan sebagai salah satu filsuf pertama dalam tradisi barat. Nah, Thales ini dikenal karena mencoba menjelaskan alam semesta menggunakan prinsip-prinsip alam, bukan mitos atau cerita religius. Dia percaya bahwa air adalah unsur dasar yang membentuk segala sesuatu. Kemudian ada yang kedua ada Anaximander, murid Thales. Nah, Anaximander ini mengembangkan gagasan bahwa ada satu substansi dasar yang tak terbatas dan tanpa bentuk yang disebut maksudnya epeiron, yang merupakan asal mula segala sesuatu. Dia juga merupakan salah satu filsuf pertama yang mencoba membuat peta dunia. Nah, yang ketiga ada Pythagoras. Nah, Pythagoras terkenal karena teorema matematika yang dinamai padanya, tetapi dia juga merupakan pendiri sebuah aliran keagamaan filosofis yang kompleks yang menggabungkan matematika, etika, dan metafisika. Dia percaya bahwa angka memiliki realitas yang mendasar dalam alam semesta. Kemudian yang keempat ada Heraklitus. Nah, Heraklitus ini dikenal dengan konsep yaitu pantarei atau segala sesuatu yang mengalir. Dia percaya bahwa dalam semesta adalah sebuah alam semesta adalah sebuah proses yang terus-menerus berubah, dan bahwa konflik dan pertentangan adalah bagian dari hukum alam. Yang kelima ada Parmenides. Parmenides ini dikenal karena pandangan monistiknya yang mengatakan bahwa hanya ada satu entitas yang tetap dan abadi, dan semua
variasi yang kita lihat di dunia adalah ilusi. Nah, filsuf-filsuf ini merupakan beberapa tokoh utama dalam perkembangan awal filsafat Yunani dan memberikan kontribusi penting terhadap pemikiran filosofi yang kemudian berkembang. Nah, termasuk melalui pemikiran Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, kemudian juga di sini Yunani kuno ini dapat menjelaskan oleh beberapa faktor berbeda. Yang pertama, kondisi sosial dan politik Yunani ini pada masa itu sendiri, dari kota-kota baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Banyak kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.